yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kalau ada seseorang yang menjalankan ketaatan juga kemaksiatan, di situ ada kebingungan dari kita karena akan terkumpul antara kebencian dan kesenangan. Tentunya kumpulnya di dua sesuatu ini seperti hal yang tidak mungkin, karena hasil dari keduanya berbeda. Hasilnya cinta dengan hasilnya benci itu nggak sama. Akan tetapi dijawab oleh Imam Al-Ghazali, itu tidak bertentangan sama sekali di dalam haknya Allah. Sama halnya juga di dalam haknya manusia. Mungkin pada seseorang ada perkara-perkara yang ia cintai dari ketaatan, kebaikan. Ada juga dari seseorang tersebut perkara-perkara yang ia tidak senangi dari keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Dalam satu sisi kita mencintainya karena ketaatan, kebaikan yang ia kerjakan. Dalam sisi yang lain ada keburukan, kejahatan yang ia kerjakan yang kita tidak menyenanginya. Dicontohkan, orang memiliki istri yang cantik, tapi akhlaknya buruk. Memiliki anak yang cerdas dan melayani orang tua, walakinahu fasik. Akan tetapi anak tersebut fasik. Dia punya kecerdasan, dia melayani orang tua, tapi dia fasik. Tentunya seseorang tersebut sebagai suami mencintai dari istrinya satu sisi kecantikannya, tidak mencintai sifatnya yang fajirah, atau memiliki anak yang zaki, khadum, anak cerdas, melayani orang tua, walakin fasik, akan tetapi fasik. Nah, ini berarti apa? Yang memiliki istri cantik tapi kelakuannya nggak baik, ada yang disenangi oleh suami dari istrinya, ada yang tidak disenangi. Orang tua yang memiliki anak yang pintar, melayani tapi fasik, zakinya, khadumnya disenangi orang tua, tapi fasiknya nggak disenangi. Lah, itu kalau satu orang di antara dua keadaan. Nah, satu orang di antara dua keadaan. Lah sekarang kalau dimisalkan tiga keadaan. Punya tiga anak. Satu cerdas berbakti. Yang kedua bodoh durhaka. Yang ketiga bodoh berbakti, cerdas durhaka. Nah, jadi ada orang memiliki anak yang, nah ini gimana? Ya, tentunya muamalahnya dia dengan anak-anaknya yang berbeda sifatnya, keadaannya, ya, perkaranya, maka di situ juga ya, munculnya bagaimana muamalahnya kita dengan dia. Orang yang terkuasai dengan kezaliman, dengan kejahatan, bagaimana muamalah kita dengan dia. Kemudian yang dikuasai dengan kebaikan, ketaatan, bagaimana kita muamalah dengan dia. Atau yang sama, berarti ada tiga tingkatan. Nah, ada tiga tingkatan. Dan terus bagaimana? Ya kita berikan
setiap sifat itu haknya. Oh, taatan berarti kita berikan sifat yang baik. Oh, keburukan kita berikan sifat yang buruk. Oh, ketaatan kita cintai. Oh, keburukan yang dilakukan kita membencinya. Oh, ketaatan yang dilakukan kita sambut. Oh, kejahatan yang dilakukan kita hindari. Oh, ketaatan yang dikerjakan kita temani. Oh, kejahatan yang dilakukan kita jauhi. Seperti itu yang harus dilakukan. Ya. Jadi mungkin pada seseorang itu ada sifat atau perbuatan yang disenangi kan dari ketaatan, ada yang dibencinya dari. Nah, berarti kita berikan masing-masing haknya. Ketika ketaatan ya berarti kita temani, kita dekati, ya, kita sambut, kita senangi. Keburukan berarti kita hindari, kita jauhi, ya, kita membencinya dan yang lain sebagainya. Nah, walhasil intinya harus dijalankan masing-masing haknya.